Stereotyping apa yang seringkali diberikan kepada orang Kristen atau mungkin kepada saudara dari orang gitu ya. Stereotyping seperti apa atau kepada komunitas atau pada gereja atau pada apapun gitu. Dan mungkin saudara juga pikirkan bagaimana saudara mencoba untuk melihat kesalahan stereotyping apa yang dilakukan orang itu. Ya. Orang Kristen munafik. Ya enggak semua orang Kristen munafik, emang kalau namanya orang kemudian bukan Kristen langsung enggak munafik gitu. Orang Kristen munafik. Ya, maksudnya gimana? Iya, orang Kristen munafik. Lah kalau begitu orang Islam munafik gak? Orang Islam ada yang munafik ya. Kalau gitu orang Islam munafik, orang Buddha ada yang munafik gak? Ada, orang Buddha munafik. Intinya seluruh manusia munafik gitu. Kalau orang Kristen munafik, yang enggak munafik apa? Ya orang ateis bisa begitu ya. Apa ya gitu ya? Ada orang ateis yang munafik juga gitu kan? Nah jadi itu kan stereotyping saudara ya. Karena mungkin ketemu 1-2 orang yang munafik, ya definisi munafik apapun saya juga kayaknya perlu diklarifikasi apa itu munafik. Nggak tahu di sini ada enggak saudara yang ketemu saya waktu itu ngobrol mengenai kemunafikan kan? Ya saya tanya, apa itu munafik gitu kan? Munafik itu adalah menurut saudara tersebut melakukan sesuatu yang tidak seperti posisinya. Jadi misalnya kalau saya mengaku orang Kristen tapi yang saya lakukan tidak Kristen, itu namanya munafik gitu. Ya saya tanya, kamu percaya ada Tuhan enggak percaya? Kamu enggak percaya ada Tuhan, kenapa melakukan sesuatu seperti orang Kristen? Itu kan juga kemunafikan gitu. Iya juga ya. Nah jadi makanya saya bilang munafik itu apa? Yuk kita diskusi dulu yuk gitu ya. Jangan membuat gampang stereotyping pokoknya apa ya kan datang itu. Alkitabmu penuh kontradiksi. Wow menarik gitu ya. Thank you kamu sudah ingetin. Lalu saya bilang teman yuk kita bahas satu-satu. Banyak itu yang mana dulu? Mulai dari mana kita? Pokoknya banyak. Ya iya mulai dari mana? Yuk kita lihat yuk mana yang kontradiksi. Ya saya bilang yuk kita lihat bagian mana? Bagian Paulus sama Yakobus atau bagian masalah kebangkitan Kristus atau masalah apa? Ayo kita lihat kontradiksinya di mana. Ya kan? Ya pokoknya banyak gitu kan ya. Ya itu kan stereotyping. Jangan-jangan teman kamu bahkan enggak tahu loh mana yang bagian mana yang dikira orang kontradiksi. Mungkin kamu dengar stereotyping dari orang dan itu membuat stereotyping buat kamu. Ya, orang Kristen munafik. Alkitab banyak kontradiksi. Ya kan? Lah itu semua stereotyping saudara dan itu prejudis-prejudis yang kata orang-orang kudus di zaman dulu, John Bunyan dan sebagainya, Jonathan Edward, itu menahan orang untuk tetap di neraka pakai bahasa figuratifnya dia gitu. Jadi orang di neraka udah mau lari-lari gitu ya, ditahanin sama apa? Sama prejudis. Itu yang membuat orang akhirnya tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan karena prejudis. Sama seperti apa yang dilihat oleh Nathanael gitu. Nazaret bisa harapin apa dari Nazaret? Seperti Nazaret ini tidak ada harapan lah gitu ya. Murid-murid kan juga diejek saudara. Orang nelayan dari Galilea bisa apa? Tidak akademik, tidak terpelajar. Dihina saudara sama orang-orang scribe, para ahli akademisi pada waktu itu. Nah jadi saudara sekalian, prejudis itu bisa menjadi sebuah ekspresi dari sebuah generalisasi, sesuatu pengambilan kesimpulan umum yang sifatnya berdasarkan rasa superior. Saya lebih tinggi, maka saya menghina, saya merendahkan, menganggap semua orang itu seperti itu. Orang Jawa itu kelemak-kelemek, kalau orang Batak itu tegas. Saya punya teman, saya kasih lihat saudara. Ada orang Batak yang lebih halus dari Jawa. Dan ada orang Jawa yang lebih galak dari orang Batak. Banyak malah gitu ya. Banyak gitu. Ya tapi namanya itu stereotyping gitu kan ya. Itu namanya adalah prejudis gitu kan. Kalau orang Tionghoa itu pintar bisnis. Banyak yang tidak pintar bisnis. Seperti misalnya tidak semua orang Tionghoa bisa kungfu saudara. Iya kan, stereotyping kungfu semua orang Tionghoa itu jago kungfu atau gimana? Prejudis itu adalah stereotyping itu. Nah jadi si
Nathanael ini penuh prejudis, penuh dengan kesangsian, sehingga akhirnya dia menjadi cynical ya, dia menjadi sangat sinis sekali.